sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai sesuatu yang banyak ditanyakan oleh para bunda sehabis melahirkan, di mana ini ada kaitannya dengan keluarga berencana atau KB. Para bunda sekalian, kita tahu bahwa keluarga berencana adalah salah satu dari program pemerintah yang sudah ada sejak tahun 1970 yang lalu untuk merencanakan, menata sebuah keluarga yang ideal, yaitu mencapai yang disebut dengan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Yang jadi permasalahan di sini, ada sebagian ibu sehabis melahirkan sudah berniat untuk mengikuti program KB, tapi karena kesibukan merawat bayinya, tidak sempat ke vaskes atau ke dokter terdekat ataupun bidan seperti itu, dan tahu-tahu sudah terburu hamil lagi, belum sempat ikut KB ya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini kita akan bincang-bincang mengenai KB pasca salin. Ya. KB yang dikerjakan atau dilaksanakan segera setelah persalinan. Para sahabat sehat, para bunda yang saat ini sedang hamil pun sudah mulai memikirkan metode ini. Kita tahu bahwa ada 3 metode yang termasuk di dalam MKE, metode kontrasepsi efektif, yaitu yang pertama adalah IUD. Zaman dahulu orang menyebutnya spiral, tapi sekarang yang disebut dengan IUD bukan lagi spiral karena bentuknya tidak lagi seperti spiral ya. Kemudian yang kedua adalah implan atau sering ibu-ibu mengenalnya dengan susuk ya, implan atau susuk. Kemudian yang ketiga adalah steril. Jadi kalau pada wanita kan metode operasi wanita, MOW. Kalau pada pria, MOP. Nah, para bunda sekalian, tentunya melalui channel ini saya berharap tidak hanya bunda yang memutuskan, tapi suami, ayah itu justru yang harus mensupport, mendukung, dan menyepakati akan menggunakan metode yang mana. Tadi saya katakan bahwa salah satu daripada MKE adalah IUD. Nah, IUD bisa dipasang segera setelah persalinan, baik itu persalinan normal ataupun persalinan dengan cara operasi sesar. Mungkin ada yang bertanya, lu gimana dokter, mas abis melahirkan langsung KB? Benar sekali, jadi setelah bayi lahir, plasenta lahir, IUD bisa dipasang langsung pasca plasenta. Itu kalau persalinan normal. Katakanlah sesar, sama. Jadi begitu bayi dilahirkan, plasenta atau ari-ari dilahirkan, IUD bisa langsung dipasang di dalam rahim. Ada lagi yang akan bertanya, aduh, apa nggak bahaya dokter kok langsung seperti itu? Justru di sini kelebihannya adalah kita tidak menunda dan tidak akan lupa. Ya, karena kalau sudah pulang, sudah sibuk dengan bayinya, bidan atau dokter memesan nanti setelah nifas, orang Jawa mengatakan setelah selapan, itu akan melakukan pemasangan KB, akhirnya nggak datang. Datang-datang anaknya sudah umur 7 bulan dan sudah hamil lagi ibu ini ya. Itu tadi saya katakan IUD ya. Kemudian misalkan nggak mau IUD, kok lebih pas kepingin mencoba atau ingin dipasang susuk atau implan. Boleh, itu pun dilakukan langsung. Katakanlah hari ini lahir, besok pagi-pagi dipasang masih boleh. Jadi tidak lebih dari 24 jam. Langsung dipasang susuk atau implan itu. Nah, para bunda yang saya sayangi ya, yang saya banggakan, kalau anak sudah dirasa cukup, katakanlah
3 atau 4 anak, kemudian sudah sepakat dengan suami, sudah tidak ingin mendapatkan tambahan atau bonus anak lagi, silahkan mengikuti metode kontrasepsi yang mantap. Steril itu tadi. Hari ini lahir, besok pagi langsung dilakukan steril bisa, itu kalau persalinan normal. Katakanlah sesar, ya langsung saat sesar itu langsung dilakukan operasi steril. Ada beberapa bunda yang galau. Pertanyaan-pertanyaan di seputaran steril ini perlu saya luruskan, beberapa mitos yang kurang benar. Disangka kalau sudah steril wanita itu menjadi menopause atau luas orang Jawa mengatakannya. Padahal tidak ya para bunda ya, walaupun sudah steril tetap masih bisa haid. Ya, haidnya normal. Jadi saya contohkan saya, pada saat saya steril, pada waktu itu anak saya yang paling kecil berumur 6 tahun, berarti usia saya waktu itu masih 35 tahun. Nah ya, itu saya menjalani operasi steril, ikut KB yang mantap tadi. Dan setelah itu saya tetap menstruasi lancar, nggak ada masalah, sampai saya betul-betul menopause di saat usia saya sudah 51 tahun. Kan berarti wajar kan, walaupun tidak mengikuti metode KB steril, wanita akan menopause juga kalau usia sudah seputaran 51 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, mitos yang kurang benar juga harus saya luruskan di sini, bahwa dengan menjalani operasi steril, KB steril, katanya nanti akan membuat, libido atau gairah seksual itu menjadi hilang. Jadi, aduh saya takut dokter, kan umur saya masih muda, suami saya juga masih 35 tahun. Kalau sampai saya tidak bergairah lagi bagaimana? Ini juga tidak benar. Tidak ada kaitannya. Yang disebut dengan operasi steril itu, para bunda harus tahu yang diikat atau yang dipotong itu adalah salurannya. Bukan indung telurnya ya yang diambil ya. Jadi tidak mempengaruhi produksi hormon ya. Untuk kaitannya dengan libido atau gairah seksual itu ada kaitannya dengan penurunan kadar hormon ya. Jadi sekali lagi, steril tidak mengganggu masalah siklus menstruasi, juga tidak mengganggu atau tidak membuat gairah seksual menjadi menurun. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kalau keputusan dengan suami sudah mantap memang mengikuti operasi steril tadi ya, disepakati dan ditandatangani persetujuannya baik oleh istri maupun oleh suami. Nah, para bunda, kalau masih ragu-ragu, anak sudah 3 nih, tapi masih ragu-ragu, steril nggak seperti itu, ya jangan dipaksa. Ada masih pilihan tadi, bisa IUD pasca salin, bisa juga implan atau susuk pasca salin. Nah, para bunda juga harus diingat bahwa karena rahim pada saat akan kita pasang dengan IUD itu masih dalam kondisi cukup besar, salah satu kelemahan daripada KB pasca salin adalah IUD yang sudah kita pasang itu bisa keluar lagi. Ekspulsi ya, seperti itu bisa. Tapi dengan metode pemasangan yang tepat, yang baik, hal ini bisa diminimalisasi. Kemudian juga ada beberapa keluhan bahwa apa nggak menyebabkan sakit perut. Ya, rahim itu kalau dari besar menjadi kecil, maksud saya kontraksi, itu memang ada rasa mules atau sakit. Nah, kalau di dalamnya ada IUD, ada benda asing ya, alat KB ini tentunya pada saat involusi atau kembalinya rahim dari besar menjadi kecil, itu lebih terasa mules ya, seperti itu ya. Tapi sekali lagi jangan takut. Ini bisa diminimalisasi dengan pemberian obat-obatan sederhana anti nyeri ya, misalkan asam mefenamat atau paracetamol seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang takut begini, kalau saya pasang susuk, karena ini hormonal, apa tidak mengganggu produksi ASI? Nah, para bunda juga harus tahu, susuk memang mengandung hormon, tapi ini hormon progesteron. Tidak mengganggu produksi ASI, jadi tetap bisa memberi ASI eksklusif ya, jangan takut. Sebaliknya kalau yang non-hormonal tadi sudah saya katakan IUD, ini juga tidak mengganggu produksi ASI ya, jelas ya karena dia bukan hormonal. Kemudian yang menjadi kegalauan para bunda, kalau sudah dipasang pasca plasenta, pasca persalinan langsung, kalau suatu saat itu sewaktu-waktu ingin punya anak lagi, dilepas katakanlah nih, IUD ini kan masa berlakunya bisa sampai 5 tahun atau ada yang 8 tahun. Katakanlah nih anak baru 1 atau 2,
anaknya masih 3 tahun kepingin nambah anak, apa boleh dilepas sebelum waktunya? Atau bisakah dilepas alat ini sebelum waktunya? Saya tegaskan di sini, sangat bisa. Jadi boleh. Kalau memang indikasinya memang karena mau menambah jumlah anak. Nah, katakanlah dipakai 3 tahun dilepas, ya nggak masalah. Susuk yang seharusnya bisa dipakai 3 tahun hanya dipakai 2 tahun. Karena umur ibu ini katakanlah sudah 30 lebih. Dia kepingin jarak anak yang berikutnya ini nggak terlalu jauh, boleh-boleh saja. Jadi sekali lagi, keluarga berencana. Merencanakan sesuatu yang baik. Bukan untuk menghalang-halangi. Tapi justru di sini merencanakan untuk membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Para bunda yang saya sayangi dan saya banggakan. Jadi jelas ya di sini ya, KB pasca salin bisa dikerjakan. Jadi kalau Anda sudah mantap, sudah paham, silahkan ngomong pada waktu proses persalinan, ngomong nih kepada bidan yang akan menolong atau kepada dokter. Saya sehabis ini mau langsung dipasang aja KB daripada nanti nggak sempet dan lupa dan keburu hamil lagi. Terus kalau ada yang galau, apa bisa dokter? Misalkan di puskesmas seperti itu, oh bisa. Bidan, dokter umum, dokter spesialis, semua itu sudah menjalani proses pelatihan untuk melaksanakan prosedur KB pasca persalinan. Jadi jangan khawatir, walaupun bidan di puskesmas tetap bisa ya memasangnya. Kemudian kalau sesar otomatis dokter SPOG yang akan memasangnya. Jadi sekali lagi jangan galau, jangan takut untuk menjalani apa yang disebut dengan KB pasca persalinan. Satu hal yang tidak boleh saya sembunyikan, kalau ada yang menanyakan, dokter jujur, apa lebih efektif KB pasca salin ataukah nanti setelah nifasnya selesai? Tergantung daripada tujuan atau pada kepatuhan daripada seorang ibu. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dia memang patuh, disiplin, selesai masa nifas 40 hari, belum berhubungan dengan suaminya, dia akan datang untuk dilakukan pemasangan entah itu IUD, entah itu implan, itu memang lebih efektif. Karena rahim sudah kembali ke bentuk semula, tidak banyak darah nifas lagi kan yang dikeluarkan, seperti itu lebih efektif. Kalau dipasang pasca salin karena rahimnya masih besar dan keluarnya darah nifas masih banyak, risiko eksklusi atau keluarnya atau bergeser tempatnya itu lebih besar. Tapi kalau kita kembali lagi ke masalah tingkat kepatuhan, saya sarankan jangan ragu-ragu ikut yang KB pasca salin daripada Anda pulang, berjanji akan kembali, tapi karena sibuk, suami juga kerja, nggak punya pembantu, ngurus anak 2, wah repot kan jadinya? Akhirnya tidak kembali. Nah, namanya juga punya suami. Kalau Anda tidak kembali untuk ikut KB, tapi ada suami dan berhubungan suami istri, katakanlah ASI eksklusif nih 6 bulan. Terus kemudian bayi sudah mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI. Kalian berhubungan suami istri? Ya wajar-wajar saja kalau terjadi kehamilan. Dan jangan terus kalau sudah hamil baru bingung galau datang kepada saya. Dokter saya nggak mau, saya pokoknya ini nggak mau hamil. Loh ya nggak bisa. Kalau sudah terjadi pembuahan, sudah ada kantong kehamilan walaupun masih berumur 4 minggu atau 6 minggu, ya lanjut apapun yang terjadi. Tapi yang dulu sesar loh dokter gimana ini? Ya nggak apa-apa. Kalaupun harus sesar lagi ya setelah itu harus ikut KB pasca salin tadi. KB pasca plasenta tadi ya. Begitu para sahabat sehat, jadi cukup singkat intinya bahwa KB pasca persalinan itu boleh, bahkan disarankan oleh pemerintah untuk menghindari keterlambatan atau kealpaan untuk kembali setelah masa nifas. Silakan hubungi tenaga kesehatan terdekat atau konsultasi dengan bidan, dengan dokter kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan. Salam sehat dari saya, Dr. Bua dari Kota Malang.